goyang gemoyin aja bro. Itu hubungannya apa bro? Gak juga misalnya Bahlil yang salah, Prabowo. Emangnya siapa? Mereka itu sejajar jadi menteri hari ini. Sama-sama pembantu presiden hari ini. Si Nadiem bikin UKT itu kok jadi Prabowo yang diserang, aneh-aneh aja. Mungkin gini, Bang. Siasat saling silang pendapat. Hari ini kita kedatangan abang-abangan kita, mantan aktivis Forkot, Ketua Umum Jaringan Merah Putih 08, mantan Ketua PBHI Jakarta, Bang Poltak Agustinus Sinaga. Bang, apa kabar Bang? Kabar standar bro. Standar ya Bang ya, standar ya. Gila, ini senior gua, ini senior dari UKI ya Bang. UKI 2000 berapa Bang? UKI 2000. Tahun 2000 ya Bang. Ya. Senior gue dari UKI tahun 2000, sama-sama di Forkot juga dulu. Sekarang Ketua Umum Jaringan Merah Putih 08. Kemarin jadi relawan ya Bang ya? Relawannya Prabowo Gibran ya Bang? Relawan Prabowo Gibran. Oke, kali ini Abang nih. Ya alhamdulillah menang bro. Menang ya Bang ya? Alhamdulillahnya menang ya Bang ya? Menang. Oke. Ya di sini kita mau ngomong-ngomong nih Bang nih. Kan nih statement Abang tadi udah menang nih ya kan Bang. Nih banyak yang mau kita obrolin Bang kalau menang Bang. Kalau kalah kan nggak ada yang kita ngomongin Bang. Kalau kalah kita ini lagi lah. Merenung aja. Ini Bang. Kontestasi selesai Bang udah. Hiruk pikuk tentang pemilihan umum apapun itu, caleg, tinggal yang belum pilkada ya kan Bang. Kontestasi sudah selesai, Prabowo sudah ditetapkan sebagai presiden terpilih, tapi belum dilantik. Oktober ya Bang, 20 ya Bang itu ya? Iya, Oktober. Berarti sekarang Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 4 bulan menuju pelantikan Bang. Bagaimana kondisi koalisi sekarang Bang? Secara universal lah, secara global. Abang ngeliatnya gimana kondisi koalisi? Ya kalau gua ngeliat soal koalisi ya, kalau gua kan gua gabung juga di TKN Prabowo Gibran ini tapi memang di Dex relawan tuh. Oh di Dexnya relawan. Di Dexnya relawan. Kalau soal relawan gua tahu banget lah. Tapi kalau misalnya soal koalisi ini, aku pikir sampai hari ini walaupun infonya nggak terlalu A1 ke relawannya ya. Kalau kita lihat sampai hari ini masih on the track tuh. Masih on the track. Nanti itu akan kita lihat itu on the track nggak? Kita lihat aja nanti pilkada ini masih nggak pakai koalisi itu di wilayah-wilayah tertentu tuh. Kalau di keseluruhan mungkin enggak ya, karena kan dinamika di tingkat kabupaten pasti beda-beda tuh. Tapi di situ kita ngelihatnya solid enggaknya nih. Misalnya di DKI, di Jatim, di Jabar, Jateng, Sumut, kota besar lah ya Bang ya. Kita lihat lah. Kalau itu berarti masih on the track tuh. Sejauh ini Abang ngeliat perkembangannya, Sumut, Bobi, sudah diusung oleh Gerindra ya Bang? Gerindra ya. Jateng gimana Bang? Nih Jateng juga sejauh ini Abang ngeliat kota-kota besar ini? Masih on the track. Karena misalnya lah di kita di tingkatan relawannya itu kan masih solid itu. Masih solid walaupun memang keinginan relawan kan ada yang terakomodir, ada yang enggak. Kalau nggak terakomodir, ya dia nggak bisa marah-marah bro. Kita ini relawan, rela aja. Namanya rela ya Bang. Nah, tapi kalau terakomodir, misalnya ada keinginan relawan-relawan kita, relawan-relawan pendukung Prabowo itu di Jateng, yuk kita bareng lagi. Di Jatim bareng lagi yuk, Medan bareng lagi. Bahkan beberapa nama-nama yang sudah muncul untuk menjadi kepala daerah, relawan sudah mulai tuh di Lampung, kira-kira. Makanya kalau soal koalisi, aku pikir masih on the track tuh. Sejauh ini masih on the track. Nah itu dari perspektif bahwa on the tracknya itu tolak ukurnya berarti pilkada ini bareng-bareng gitu menurut Abang? Iya. Berarti kalau pilkada ini nggak bareng-bareng berarti nggak on track ya, gitu Bang? Berarti kan ada, wah kenapa? Bukan menimbulkan pertanyaan dong, misalnya ketika di DKI lah misalnya. Bukan DKI lagi namanya. DKJ, sorry Bang. DKJ. Atau misalnya di mana? Yang besar-besar lah, Jabar, Jawa Tengah. Kalau itu jadi pertanyaan misalnya kalau berbeda Gerindra dengan Golkar misalnya. Ya, hari ini kan itu Bang isu yang lagi apa namanya? Lagi agak rame tuh Bang, Gerindra dan Golkar. Kalau Gerindra nggak bareng sama PD ya masih ibaratnya ya. Ya memang iya enggak. Kita nganggapnya sebagai hal yang wajar. Kemarin juga enggak kok. Karena bertarung kemarin mereka gitu. Kalau ini kan masih baru, bahkan belum dilantik, masa iya langsung. Kita sih harapannya jangan dulu deh bubar koalisi ini. Iya, jalan aja dulu.
Bahwa itu semua mereka yang menentukan, iya. Ya. Tapi harapan kita yang sempat ikut di pinggirannya lah, kita anggap ya relawan. Iya, betul ya. Yang ikut mendukung, apapun yang terjadi kita dukung, kira-kira itu tugas kita kelar. Tapi harapannya ya koalisi tetap jalan. Sampai hari ini kalau kita ngelihatnya ya, nggak tahu gue salah ya, masih on the track, bro. Kalau dari sudut pandang relawan juga begitu, Bang? Masih on the track? Masih on the track. Mereka masih ngikut-ngikutin, misalnya mana partai-partai pendukung dulu yang memajukan calonnya, ke situ, bro. Oke, masih arahnya maksudnya masih ke situ nih, misalnya Masih ke si situ. Golkar dan Gerindra arahnya ke sini Misalnya nih. kayak gua jaringan merah putih, misalnya ada di wilayah mana, nggak mungkin kita itu langsung dukung calon dari PKS, sementara dari Golkar ada yang maju, Oke, atau dari Gerindra ada yang maju, bahkan PSI ada yang maju. Kira-kira kan kayak gitu. Iya. Berarti relawan masih ngelihatnya ini masih ada barrier lah, Bang ya, maksudnya nggak boleh agak liar boleh, nggak boleh gitu, Bang. Berarti masih bahwa selama koalisi ini masih ada, ini masih harus kita bahasa Islam itu sami'na wa ata'na sama atas gitu, Bang. Walau tidak ada instruksi Ya. dari TKN sendiri bahwa relawan harus mendukung Si A harus mendukung si B. calon kepala daerah dari koalisi, nggak ada perintah itu, tapi itu berjalan. Gitu loh. Oke. Salah satunya mungkin dari JMP juga. Iya. JMP itu nggak ada instruksi langsung ya, Nggak Bang, ada bahwa instruksi. harus begini, harus begitu, nggak. Tapi hari ini nggak cocok aja kita misalnya memilih kepala daerah dari yang Taruhlah PDI gitu, Bang. Ya nggak mungkin, bro. Misalnya kayak gitu. Berarti, Karena ya gimana? Sebetulnya kan ya harapannya kan kita pengen tuh kepala daerahnya itu yang jadi berikutnya itu adalah yang beriringan jalannya. segaris beriringan jalannya sama presiden, wakil presiden terpilih. Kira-kira kan gitu. Oke, berarti, nah perkembangannya, Bang, yang lagi rame di atas itu kan gitu kan, lagi banyak nih, publik itu lagi menerka-nerka, Bang, sedang apa sih yang terjadi di atas, karena kan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih itu jarang mengeluarkan statement. Terus ada juga isu-isu bahwa Gerindra dan Golkar ini ada sedikit berselisih paham, lantas ada isu penambahan kementerian, karena ada isunya Golkar minta 14 menteri. Ini isu ya, Bang ya? Isu minta 14 menteri. Itu benar nggak, Bang? Penambahan kementerian itu, Bang? Ya kalau misalnya Prabowo jarang berstatement ya wajar ya. Kenapa aku bilang wajar? Hari ini kalau kita mau jujur-jujuran, kalau kita mau terbuka, hari ini Prabowo itu menteri, bro. Tapi presiden terpilih, Bang. Iya, dia menteri, presiden terpilih. Presiden terpilih hari ini tidak akan mempengaruhi kebijakan politik apa-apa, bro. Betul, tidak mempengaruhi. Nah, kalau misalnya lah, dia statement bicara terakhir itu, dia lebih, misalnya sesuai tupoksinya sebagai menteri, dia bicara di Shangri-La soal bagaimana Indonesia masuk sebagai jalan tengah yang mengedepankan perdamaian antara Palestina. Sebelumnya juga soal Ukraina sama Rusia. Betul. Nah, kalau misalnya statement terakhir ini nggak ada sebetulnya. Nggak ada. Dia landai aja. Landai aja. Dan kita nganggap itu tuh benar ya. Artinya ya hari ini memang belum waktunya dia bicara soal. Dia lebih pada, kita setuju ya dengan sikapnya Pak Prabowo hari ini, ya dia lebih pada soal konsolidasi bagaimana pemerintahan dia berikutnya. Oke, berarti diamnya itu sedang konsolidasi gitu, Bang? Memang konsolidasi. Bagaimana berikutnya, karena kan waktu kita memenangkan beliau ya, nah dia juga kan banyak memberikan janji kepada bangsa ini tuh. Ketika menang nanti kita akan bikin ini itu dan lain-lain. Lah, kita ngelihatnya ya dia konsentrasi, kemudian memimpin pasukannya ya, kabinet berikutnya itu untuk menggolkan tadi, Bang, janji-janji itu harapan kita itu. Mudah-mudahan tercapai ya, Bang. Dan mudah-mudahan tercapai. Nah, harapannya bahwa lagi-lagi koalisi yang kemarin ikut memenangkan dia itu harusnya punya berpikiran atau melakukan konsolidasi yang sama seperti yang dilakukan dia, agar kan kita senang ketika terwujud tuh. Betul. Sekolah murah misalnya, makan siang gratis, jalan, makan siang bergizi sekarang, jalan kayak gitu. Nah, isu penambahan kementerian, Bang,
lagi rame juga nih. Dari 36 kementerian ya kalau nggak salah apa, 36 kementerian menjadi 40. Ini bagian dari bagi-bagi kue kekuasaan nggak sih Bang? Menurut Abang nih? Ya kalau kayak gitu kan tergantung siapa yang ini ya, siapa yang punya pandangan seperti itu. Tapi menurutku ya mau penambahan atau pengurangan kayak di zaman Gus Dur. Ya. Kan kayak zaman Gus Dur pengurangan. Ya, banyak yang bukan penambahan kementerian ya, itu ya. Nanti akan kita lihat itu. Tuduhan bahwa ini adalah bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kue, itu akan kita lihat nanti misalnya lah itu terwujud dan kemudian kementerian-kementerian yang diciptakan yang baru itu punya sejauh apa manfaatnya tuh. Karena kan penambahan kementerian ini kan yang dibahas adalah efektivitasnya kemudian. Jadi kalau hari ini misalnya kita jawab itu sebagai bagi-bagi kue, atau kita jawab itu adalah untuk efektivitas nanti ketika Prabowo Gibran mimpin, ya sebetulnya ya jawabannya nanti ya. Kalau misalnya adalah penambahan, terus kemudian tidak efektif, terus kita lihat siapa yang memimpin lembaga itu. Orang kan kita kan tahu kok kualitas-kualitas orang hari ini. Betul, kita bisa dapat dari banyak sumber hari ini, sangat terbuka, semua ada di sini, track record dan lain-lain gitu. Nah terus kalau dipimpin, wah ini akan ketahuan. Bahkan pendukung sendiri juga tidak akan bisa bantah bahwa ini nggak bagi-bagi kue ketika yang mimpin si ini punya track record apa, terus lembaga yang baru dibikin ini, kementerian yang baru ini apa kemudian esensinya untuk dibentuk untuk wilayah mana atau sektor mana. Kalau nggak ada berarti ya. Iya, itu kan yang menjadi ketakutan hari ini Bang, bahwa ketakutan publik penambahan kementerian ini bukan dari skala efektivitasnya, tapi menciptakan ruang biar kuenya baginya rata gitulah Bang, bahasa kasarnya gitu. Nah, menurut Abang, kalaupun ini terwujud penambahan kementerian ini bagi-bagi kue, apa memang diperlukan oleh bangsa ini penambahan? Iya, lagi-lagi jawaban gue soal nanti itu bisa kita nilai nanti tuh. Oke. Bahkan kementerian yang sekarang juga, nggak usah lah dulu kita bicara soal penambahan. Ada kementerian yang sekarang, kalau diisi dengan orang yang nggak tepat lah misalnya, tetap saja gitu, berarti tetap saja persennya kembali ke persennya gitu. Terus kemudian nanti setiap partai bisa mendorong siapa orang yang akan masuk di kabinet. Kalau orangnya ecek-ecek juga, kita juga sebagai pendukung ini nggak suka bro. Oke, berarti penambahan kementerian menurut Abang entah itu bagi-bagi kue, entah itu secara pisau analisanya itu bahwa itu memang kebutuhan itu nanti kita lihatnya. Berarti hari ini kita belum, ya Abang deh berstatement sebagai sebenarnya belum relawan terus, gimana? Terus misalnya Abang? Lah menteri partai-partai koalisinya yang sering bicara kan enak tuh dengarnya itu. Dia sering ngomong semua ini kabinet dan lain-lain itu kita serahkan ke Pak Prabowo. Mudah-mudahan betul tuh, nggak cuma ngecap aja. Oh emang kenapa Bang? Emang kenapa bisa begitu? Ya maksudnya ya memang wewenang dia kan, wewenang presiden tuh menentukan. Nah partai-partai juga sudah bilang kita memberikan kewenangan penuh itu tupoksinya presiden. Ya sudah, saya cuma berdoa aja. Mudah-mudahan omongan-omongan itu benar. Biarkan Pak Prabowo yang benar-benar itu hak prerogatif presiden gitu Bang untuk menentukan. Jangan nanti yang didorong menterinya dari partai mana, terus dalam perjalanan kecelakaan karena ABC, betul. Tetap hantamannya ke Pak Prabowo gitu loh. Artinya kalau misalnya betul-betul dia yang milih, ya nggak apa-apa hantamannya ke dia karena dia yang memang itu memilih. Ininya dia gitu ya. Iya. Toh juga misalnya lah sekelas Pak Prabowo yang udah melanglang buana dari dulu, dia ngerti soal Indonesia, dia ngerti soal aku pikir minim ya salah pilih di kementerian itu. Dia akan minim salah pilih pembantu tuh. Menteri itu kan pembantu. Ya. Abang, gitu bro. Itu kan idealnya Bang. Cuman pada kenyataannya, pada tahapan praksisnya kan nggak bisa kita elakkan juga Bang bahwa kemudian titipan dari partai-partai koalisi ini pasti ada. Hak prerogatif memang di presiden, tapi suggestion nih Bang, suggestion ini kan datang dari partai-partai yang ikut memenangkan, yang kalau bahasanya ini tuh ikut berkeringat lah dan berdarah-darah gitu kan. Itu kan nggak mungkin bisa ditolak oleh oleh presiden terpilih ya hari ini Pak Prabowo gitu Bang. Nah menurut Abang, seberapa besar nih efek dari tekanan lah kalau kita bilang dari mungkin Golkar? Nggak gede juga tekanannya itu. Sebetulnya kan dia bisa iya, bisa enggak tuh, bisa iyain, bisa enggak. Nah, kalau dia enggak,
Efeknya buat koalisi, Bang? Maksudnya nggak diinggain soal ini loh. Gue lebih pada ngelihat ya sah-sah aja ketika partai koalisi itu mendorong nama. Iya. Tapi tolonglah yang didorong itu yang berkualitas lah. Oh gitu iya, loh. jangan asal-asal gitu ya, Bang. Ece-ece gitu loh. Di semua partai politik itu banyak orang yang berpikir, banyak orang yang pengen Indonesia Raya Menuju 2045 lah ya, Bang. Indonesia emas. Kasih kader terbaiknya, bukan Yang kompeten gitu ya, Bang. Jangan kasih siapa yang paling banyak uangnya gitu loh. Emang ada, Bang, yang begitu, Bang? Ya TST lah kita, bro. TST itu kalau yang nggak tahu sama tahu lah ya. Ya. Tapi harapannya kita ini kan masyarakat ya. Oke, gue relawan, tapi kan tetap kita bagian dari masyarakat yang kemudian mengawal dan mengkritisi apa yang terjadi ke depan, kan begitu. Ya lagi-lagi kan kita hanya bisa berharap tuh, harapannya dari partai pendukung kasih kader terbaik dong. Itu harapannya. Iya. Apapun itu, entah itu kementerian Iya. ditambah atau di apa yang penting isi dengan orang yang terbaik. Kasih menurut kader Abang baik-baik aja ini. terbaik. Kemudian disitulah nanti akan kelihatan tuh dari partai mana nih yang paling bagus membantu Oke. berjalannya pemerintahan Prabowo, kan gitu. Harusnya dari Gerindra. Dari situ harusnya dilihat itu kualitas orang tuh, bukan asal masuk-masukin nama siapa, yang penting dari ini kan nggak. Emang kabinet hari ini, Bang, menurut Abang skala 1 sampai 10, kabinet yang dibentuk sama Pak Jokowi dari periode pertama sampai periode kedua, 1 sampai 10 skalanya Ya berapa, Bang? lihatlah terakhir misalnya Nadiem mengeluarkan apa itu UKT itu tiba-tiba diralat lagi, apaan, bercanda banget ngurus negara ini. Habis ditanah dia di DPR tuh, ditarik lagi, Bang. Ya apa sih, nggak ada wibawanya banget. Nah, gimana tuh? Oke, itu salah satunya Iya. menurut Abang. Berarti kasih angka dong, Bang, 1 sampai 10. Apa? Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 itu berapa menurut Abang? Yang jilid 2 nih. Ya, yang jilid 2 bukan jilid 1. Ya mumpung kita sebagai rakyat bebas ya. Bebas, Bang. Iyalah, Bang. Berapa ya? Berapa pasnya ya? Dari angka pasnya itu sulit ya, Bang ya? Karena nggak mungkin angka bagus nih, bro. Oh, nggak mungkin angka bagus menurut Abang? Enggak. Nah, itu. Kalau kemarin Pak, waktu debat Capres itu kan sama juga, sulit juga mengungkapkan angka. Nah, sekarang gue tanya, Bang. Kabinet Indonesia Maju Jilid 2, skala 1 sampai 10, berapa nilainya Abang kasih? Bebas kan, Abang? Bebas. Rakyat kita nih, Bang. Berapa ya? Ya nilai dari teman 6 lah, bro. 6. Iya, dari teman ya. Nggak merah lah. Nggak merah itu ya, Bang ya. Tapi itu kalau di sekolah itu 6 itu masih remedial lah itu, Bang ya. Ya artinya kan ada evaluasi tuh. Evaluasi. Iya. Tapi evaluasinya agak mendalam itu, Bang. Harus kalau 6, dalam lah. Hampir merah nih. Udah hampir merah nih, Iya. hampir dapat 5 nih ya, Bang ya. Walaupun masih taraf lulus. Lulus mah lulus. Iya. Tapi Evaluasinya agak mendalam ini, Bang, Mendalam, ya, bro. ini. Dan harus dijadiin pelajaran buat Pak Prabowo ke depannya menurut Abang begitu. Karena kan misalnya tugas kementerian itu misalnya lah, kita periksa lah satu-satu misalnya. Pertanian misalnya. Kalau berhasil pertanian ini, bro, udah petani itu nggak jerit tuh, bro. Sedangkan kenyataannya hari ini Masih nggak ada teriak-teriak pupuk langka dan lain-lain. nah, itu sempat Kalau jadi berhasil. concern juga kan, sempat jadi Iya. concern Pak Jokowi juga Waduh, beberapa tahun ke belakang iya. ini kan, Bang. Oke, ada food estate ya. Kita nggak terlalu pakar kita mengukur keberhasilannya seperti Iya. apa. Tapi itu menjadi isu yang besar juga beberapa waktu lalu. Oke. Hari Belum ini lagi menterinya pun kena. Nah, lu mau kasih nilai 8 gitu. Aduh, berat, bro. Berarti Iya. 6 itu udah kawan ya, Bang? Nilai kawan. Nilai kawan Iya. itu, bantu kawan itu lah ya, Bang. Iya. 6 itu ya. Karena butuh evaluasi. Butuh evaluasi mendalam. Karena kita juga nggak bisa fanatik membabi buta, bro. Betul, Bang. Nggak bisa. Kenapa ada quote yang bilang pemimpin yang ditakuti mematikan nyali, pemimpin yang dinabikan mematikan nalar, Iya. katanya, Bang, begitu. Mau kita lihat lagi Kementerian Sosial. Oke. Itu gimana? Apa isu itu, Bang? Oh, Waduh, gila. Waktu COVID itu aja ya. lihat tuh. Batubara itu, Bang ya? Juliari batubara itu ya? Lihat aja, buset. Itu kan isinya itu ada Indomie, sarden, apa enggak. Kalau sampai di tingkat itu pun dikentit, lu mau kasih nilai 9, bro.
Nah itu yang tampak di kita loh, yang dipublikasi, yang agak populis lah yang masuk ke dan kita ya, yang bisa mempengaruhi penilaian kita. Betul. Apalagi kita nggak tahu. Kalau sampai jeroannya kan kita nggak paham tuh, karena memang nggak semua di bidang kita. Betul. Kan kira-kira begitu. Misalnya Menteri Hukum, HAM. Keseharian gua kan di dunia advokasi ya. Betul. Penegakan hukum kita tuh hancur, bro. Hukum ya, Bang ya. Wih, hancur. Itu banyak banget yang ngeritik tuh, Bang. Aduh, gila, bro. Gue berpraktik tuh. Ngeri. Nah, terus kita mau kasih nilai berapa? Makanya dari keseluruhan gue kesimpulannya nilai 6. Itu pun nilai kawan. Nilai kawan ya, Bang. Berarti, oke. Itu untuk... Nah, ini evaluasi berikutnya nanti kepemimpinan Prabowo dan itu berat, bro. Merubah itu. Nah, ini karena Abang kasih nilai 6 tadi ini ke Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 ya. Ini ada berhubungan juga dengan pertanyaan gue berikutnya. Nah, pertanyaan gue berikutnya itu, Bang. Ke depan Pak Prabowo bakal memimpin Indonesia pasca 20 Oktober. Kira-kira nilai-nilai apa yang dikedepankan sama Pak Prabowo, Bang? Nilai-nilai dasar yang kemudian kalau Jokowi dulu apa sih? Revolusi mental ya? Nah, kira-kira Pak Prabowo ini nilai apa sih, Bang, yang mau ditumbuhin sama Pak Prabowo ke depan, Bang? Ngelihat Indonesia ke depannya menurut Abang nih sebagai relawan yang TKN juga gitu-gitu, Bang. Gimana? Ya yang dibutuh ya nilai-nilai yang sebenarnya kita nggak harus nyari-nyari istilah entah dari mana-mana ya. Tapi yang kita tiap hari berhadapan sama masyarakat ya, pertama itu soal ekonomi. Iya. Bukan, belum nyampe ke tempat yang rumit-rumit dulu lah gitu. Kita bicara soal keinginan rakyat aja dulu. Rakyat itu keinginannya itu. Nah, Pak Prabowo itu harus mampu dia dengan segala tenaga kekuatan yang dia punya menyusun kabinetnya itu yang oke tuh. Yang bisa mengedepankan partisipasi publik tuh. Karena kebanyakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu selalu ada pertentangan dari masyarakat. Resisten dari masyarakat. Nah, pemerintahan ini harus mau lebih capek menggali tuh. Menggali apa sih persoalan di sektor ketenagakerjaan misalnya. Di pertanian, soal pertambangan, masyarakat adat, masyarakat kaum perkotaan, masyarakat desa. Nah, itu harus mau menggali itu, dan itu kan nggak bisa dilakukan oleh Prabowo seorang, tapi harus pakai kabinetnya tuh. Betul, pembantu-pembantunya juga. Tuh. Jadi memang partisipasi publik itu mungkin akan lebih lama, misalnya yang tadinya selesai 2 jam jadi 4-5 jam, ya udah, kalau lebih baik lebih lama dikit pun tak apa loh. Asalkan hasilnya lebih baik. Hasilnya lebih baik. Itu berarti. Nah, karena pemerintahan ini fungsinya apa sih pemerintahan ini? Ya kan ngatur sampai ke bawah tuh. Mendistribusikan keadilan sosial. Keadilan sosial. Karena terlalu tinggi dulu diberikan rambu-rambu kita bernegara ini. Undang-Undang Dasar 45. Situ ada bumi air itu bermasalah tuh. Sejauh ini pada pertahapan praksisnya ya, Bang ya. Pancasila kita. Keadilan sosial bagi seluruh. Pertanyaannya hari ini, keadilan sosial apa? Nah, pemimpin tertinggi harus bisa itu menularkan itu ke semua elemen masyarakat itu, Bang. Enggak, ke ininya dulu. Ke pembantu-pembantunya dulu. Saya dalam negeri, karena dia ngebawain sampai gubernur ini sampai ke bawah tuh. Partisipasi publik itu sangat penting tuh. Rakyat itu nggak pernah didengar, bro. Partisipasi publik berarti, Bang. Beda wilayah. Setiap wilayah kita itu berbeda tuh. Setiap sektor itu berbeda. Nah, fungsinya anggaran yang didapatkan oleh pejabat-pejabat yang besar-besar itu pakailah untuk itu. Terus, Bang. Prabowo dengan basic militer, Kopassus. Terus ada yang bilang tegas gitu segala macam. Kedepannya ini ada yang takutan apakah kita akan kembali ke otoritarianisme segala macam. Menurut Abang, kagak lah. Kemungkinan Prabowo ini gimana ke depannya, Bang? Enggak, kalau soal jadi otoriter dan lain-lain. Orang sekarang kawan-kawan dia aktivis semua loh. Iya, itu ya. Nah, gua aktivis bagian dari dia hari ini tuh.
Enggak sampai 98 banyak di dia, nggak sampai di tingkatan itu. Nggak usah khawatir. Berarti kekhawatiran itu nggak usah khawatir berlebihan lah. Berlebihan lah Bang ya. Nggak usah khawatir. Apalagi misalnya lah, toh juga setelah waktu bukber terakhir ya, setelah dia terpilih buka bersama kemarin waktu Ramadan itu kita. TKN ini dirubah namanya sama Pak Prabowo. Jadi pokoknya ada solidaritas nasional. Tim solidaritas nasional mungkin ya. Jadi itu. Apa tuh Bang tujuannya Bang? Ubah ya, artinya kita yang kan menang. Kita yang menang ini harus memiliki jiwa solidaritas itu tuh. Solidaritas ini kan lebih pada artian positif ya. Ngajak yang lain-lain ikut memperhatikan apa yang kurang dan lain-lain. Jadi tidak dibubarkan tapi dirubah menjadi gerakan, namanya gerakan. Gerakan solidaritas gerakan nasional. Solidaritas gitu nasional tuh. Bau-bau aktivisnya udah ada lah di situ ya Bang ya. Jadi jauh lah ya. Gerakan solidaritas nasional, bukan gerakan komando nasional. Dari situ udah kelihatan tuh nggak ada. Nggak ada, itu berarti isapan jempol belaka lah ya Bang ya. Kalau itulah ya. Iya. Nah tentunya lagi-lagi memang ya partisipasi publik itu juga itu mengeliminir istilah soal otoritarian itu, bro. Berarti partisipasi publik yang Abang bilang tadi itu memang dibutuhkan banget untuk pemerintahan Prabowo hari ini. Iya, bukan cuma Indonesia, setiap daerah tuh. Misalnya kelemahan pemerintahan di DKI selama ini ya partisipasi publiknya nggak ada kok. Tiba-tiba banyak loh ide dari civil society ini yang kemudian bagus tanpa harus mengorbankan banyak orang, tapi ada alternatif ini kan perlu ini. Tapi sejauh ini pada kenyataannya mentah tuh Bang, ide-ide dari bawah itu. Mentah. Kalau udah kumpul misalnya aktivis, civil society, pemuka agama, akademisi, gitu ya. Kumpul bareng, gimana nih bikin ini sehingga lebih, kita kan targetnya kita senang itu lebih manusiawi, udah kira-kira kan itu. Emang yang sekarang nggak manusiawi Bang? Bukan soal nggak manusiawi, kadang karena lebih banyak memakai cara-cara gampang, cara-cara cepat, cara-cara cepat atas nama undang-undang ini dibereskan. Itu kayak Cepat Soeharto dong, nama undang-undang. Iya, dan itu banyak bro berlaku. Ya bukan kayak gitu lagi nyari masalahnya, aku pikir. Di zaman Jokowi Bang itu? Dari rejim ke rejim masih tidak mengedepankan partisipasi publik. Ini harapannya pas Prabowo Gibran ya harus dong. Partisipasi publik itu harus lebih besar ya Bang ya. Porsinya lah kasarnya gitu. Kemarin banyak orang bentuk relawan karena ada harapan. Banyak banget itu relawan itu, relawan Jokowi. Nggak ada relawan itu bikin relawan memenangkan salah satu kalau dia nggak ada niatan apa tuh. Pasti. Dan macam-macam niatnya itu. Nah itu gue nonton podcast Abang. Nah, ini gue sedikit nih, ini nih. Gue nonton podcast Abang itu yang sama siapa sih namanya? Gue lupa tuh namanya siapa, itu tentang apa sih Bang target Abang gitu kan waktu diundang itu. Jawaban Abang tuh kurang lebih kayak yang barusan kan, bahwa relawan itu ya nggak munafik lah kasar gitu Bang. Bahwa ada kemudian yang dia tuju. Itu gimana sih Bang jawaban Abang waktu itu, coba dielaborasi Bang? Enggak, dia bilang, Abang bikin relawan mau jadi pejabat ya. Ya elah, kalau dikasih ya thank you bro, kalau nggak dikasih nggak apa-apa, kan gitu. Tapi maksudku setiap teman-teman bikin relawan masing-masing, banyak loh relawan itu yang tidak pengen jabatan tuh. Itu banyak Bang ya? Banyak. Terus apa Bang? Senang, pertama dia senang aja. Yang kedua misalnya, kan banyak juga civil society yang jadi relawan. Artinya dia ngelihat kalau harapannya ketika Prabowo presiden ini, seperti yang tadi partisipasi publik itu sangat penting, didengerin. Masyarakat itu didengerin apa keinginannya terhadap case ini. Itu udah rakyat itu senang bro. Negara hadir di situ itu banyak tuh. Relawan. Berarti Abang memang menggarisbawahi banget ya partisipasi publik ini. Partisipasi publik. Nah, itu kan sejalan sama gerakan solidaritas Indonesia yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang dia bilang TKN kita rubah menjadi Gerakan Solidaritas Nasional. Gitu.
Nah, kita agak lompat dikit nih Bang. Dari tadi kita udah ngomongin tentang Prabowo atau segala macam. Nah, ini kita mau nanya. Sebenarnya ini kan lagi rame nih IKN Bang. Lagi rame banget nih Bang IKN. Ketua otorita dan wakil ketua otoritanya mundur atau dalam tanda kutip dipaksa mundur lah, di beberapa media itu udah diobrolin masalah itu. Sebenarnya Pak Prabowo itu setuju nggak sih Bang sama IKN? Karena kan dia nulis jurnal, beberapa di jurnal luar negeri itu sama sekali nggak nyinggung IKN Bang. Padahal kan IKN ini instrumen penting lah kasarnya. Hari ini jadi ya benar-benar etalase Indonesia kan sebetulnya kan IKN ini ke depannya Bang. Tapi itu nggak disinggung sama sekali sama Pak Prabowo di jurnalnya itu. Menurut Abang, setuju nggak sih Pak Prabowo sama IKN ini Bang? Sama barang ini nih? Kalau misalnya dia nggak banyak komentar soal IKN ya, ini kan ibaratnya produk bosnya kan gitu. Kalau kita mau jujur, Presiden hari ini Pak Jokowi, ini kan ibaratnya kabinet hari ini tuh yang buat IKN itu. Nah kalau Prabowo sampai hari ini kan dia tuh komit tuh melanjutkan apa yang sudah berjalan, memperbaiki yang kurang. Kalau soal setuju nggak setuju, aku pikir ya setuju aja ya. Tinggal kemudian apakah itu jadi sangat prioritas dalam waktu jangka pendek atau jangka panjang. Nah itu kan balik lagi ke nanti ketika dia berkuasa itu bro. Tapi bahwa setuju, aku pikir ya setuju ya. Karena misalnya lah waktu yang kita bisa lihat itu di debat terakhir kalau nggak salah ya bicara itu ya. Ya, di IKN itu. Di debat terakhir bicara itu ya kan di situ kan mereka kan setuju tuh Prabowo Gibran ya. Kira-kira kayak gitu. Tapi aku lihat juga memang perlu itu kan terobosan yang sangat besar ya, ibu kota negara ya. Nah, hitung-hitungannya juga kemarin sudah selesai. Kenapa harus ada ibu kota negara, nggak di Jakarta lagi? Karena salah satunya berapa lama lagi nih tenggelam kok ya, DKI. Kalau soal itu juga diiyakan kan kira-kira kayak gitu. Tapi kalau soal efektivitasnya itu nanti berlakunya kapan? Aku pikir ya kembali lagi lah. Nah, menurut Abang nih masuk prioritas jangka pendek atau jangka panjangnya Prabowo nih Bang? Karena kan dari segi lain juga kita lihat progres IKN ini Bang. Progres IKN ini kan lagi jadi sorotan publik juga. Yang pertama, dulu katanya investor ada 1.000, kata Bahlil nih, Pak Menteri Bahlil ini ada 1.200 investor lagi antri masuk. Akhirnya pada tahapan prakteknya, oligarki suruh suntik dalam dulu. Pada tahapan prakteknya ya Bang ya. Terus, kemarin Elon Musk datang ke Indonesia. Udah digosok-gosok tuh Elon Musk, investasi cuma 30 miliar, karyawannya cuma 3. Lebih mendingan pengusaha-pengusaha lokal kan gitu Bang, pada tahapan prakteknya nih Bang nih. Karyawannya cuma 3. Cuma 3 sekarang gitu Bang karyawannya. Berkurang pengangguran kita 3 orang. 3 orang berkurang dengan investasi cuma 30 miliar gitu Bang. Nah, IKN ini kan hari ini masih jadi tanda tanya besar Bang. Maksudnya, sedangkan ekonomi kita ini kan jadi PR besar Pak Prabowo nih sebenarnya Bang. Nanti ke depannya ekonomi yang pertumbuhan ekonomi kita nggak tahu lah apakah bisa di atas 6% atau tidak. Terus kemudian dolar hari ini sudah 16.600 kalau 16.600 kalau nggak salah gua Bang ya. Per hari ini ya kita tag tanggal 19 ini. Ini dolar sudah 16.600. Nah, kalau Abang melihat dari sudut pandang Abang relawan dan TKN, melihat apakah ini IKN ini akan dijadikan prioritas utama Pak Prabowo setelah Pak Prabowo dilantik 20 Oktober atau mungkin ada prioritas lain yang menurut Pak Prabowo lebih urgent dibanding ini tetap berjalan maksudnya Bang IKN-nya tetap berjalan, tapi apakah kemudian menjadi prioritas utama? Kalau hari ini harus kita lihat bahwa Pak Jokowi itu mau sangat memprioritaskan itu APBN 30% udah suntik Bang masuk situ kan. Nah, apakah Pak Prabowo nanti itu yang bakal jadi poin utama yang bakal dikedepankan oleh Pak Prabowo untuk menyelesaikan IKN secepat mungkin gitu lah Bang? Menurut Abang dari sudut pandang relawan? Kalau ini ya, kalau IKN itu kalau dari relawannya, lagi-lagi memang bisa, kita itu hanya harusnya ya lebih pada ke inilah dulu, ibaratnya ini harapan kita ya bahwa IKN sudah jalan, nggak mungkin juga di stop, sayang betul, udah banyak uang yang masuk situ udah jalan. Tapi kemudian nggak semua juga dong
Harus ditaruh ke situ, ditaruh ke situ, gitu. Banyak banget yang perlu dibenahi, bro. Banyak banget yang perlu dibenahi. Nah, ya harapannya Prabowo ya menjalankan pemerintahannya lebih pada soal keadilan sosialnya dulu lah, bahwa itu tetap berjalan, tapi jangan dipaksakan cepat-cepat lah. Nanti dia di Oktober udah harus berkantor situ. Nggak perlu lah menurut abang. Nggak usah gitu-gitu. Negara ini kan tetap berjalan kok. Walaupun kita nggak di Nusantara gitu. Walaupun ya, masih di Jakarta, sini, ya. pelan-pelan tetap jalan ya nggak masalah. Gitu loh. Berarti menurut abang ini nggak jadi prioritas utamanya Pak Prabowo setelah dilantik? Harapannya nggak usah jadi prioritas utama, ya prioritas kedua, ketiga lah. Menurut abang prioritas utamanya itu apa, bang? Yang hari ini memang itu populis banget lah, bang. Maksudnya itu mencakup semua kebutuhan. Emang yang lagi dibutuhkan sama Indonesia ini apa nih hari ini, bang? Menurut abang? Ya kesejahteraan, bro. Kesejahteraan. Ya? Kesejahteraan. Kita lihat angka kemiskinan kita berapa. Daya beli masyarakat itu harus naik, bro. Nggak usah kita lah dulu ya, yang udah sekolah kuliah. Yang lapar tuh masih banyak, bro. Di pelosok-pelosok itu masih banyak yang lapar tuh, bro. Daerah kita yang tertinggal tuh masih banyak tuh. Perekonomian masyarakat di bawah itu masih, masih banyak orang yang merantau ke Jakarta tuh, bro. Di daerahnya itu nggak bisa dapat kerjaan tuh. Nggak bisa ngapa-ngapain mereka di sana, bang. Pendapatan per kapita rendah gitu-gitu ya, bang. Nah, harapannya ya lebih fokus dulu sama program-program yang sudah jalan yang kemarin itu, yang sudah sempat disampaikannya. Gitu. Berarti menurut abang mungkin makan siang bergizi ini lebih prioritas mungkin dibandingkan itu prioritas IKN. Tuh, itu prioritas. Itu dampaknya banyak betul yang diuntungkan tuh ketika itu jalan tuh. Kalau IKN ini, bro, kalau itu jalan ya makan siang gratis itu kalau satu kepala keluarga itu punya anak 3 lah taruh. 3 ya Taruh yang dapat dampak itu, makanannya misalnya 15.000, udah tiap hari terselamatkan itu 45.000 aman. 45.000 sebulan. Ya gocap sebulan itu 1,5 juta juga, bang. Iya. Sedangkan UMR daerah-daerah itu masih 1,9. Jangan juga nih, artinya partisipasi publik itu kan, publik semua berpartisipasi, semua ditampung keinginannya. Misalnya lah, di level mana sih kita diskusi IKN orang mau nyahut? Komunitas SMA, komunitas Gojek aja ngomong IKN, apa sih? Atau jangan-jangan gini, bang, gue ngelihatnya IKN ini apa ya? Ini murni produknya Jokowi banget nih, bang. Yang emang pengen buru-buru terus 17, akan ada isu 17 Agustus itu apa namanya upacara terakhir Jokowi presiden katanya dipaksakan di sana, tapi beberapa media udah ke sana, progresnya masih kayaknya jauh panggang dari api, bang. Ya nggak apa, kalau soal itu ya nggak masalah, dia si Pak Presiden sekarang mau upacara 17 Agustus di mana aja bisa, Ya. mau di IKN, mau di Kampung Melayu juga bisa, selama masih di Indonesia masih oke-oke aja lah itu, kira-kira kayak gitu. Tapi harapannya bukan itulah prioritas. Yolah, selesaikan PR yang lain lah. Lebih pada kesejahteraan aja, kesejahteraan masyarakat itu aja diselamatin, bro. Berarti memang menurut abang ya harapan abang itu bahwa kemudian IKN ini berjalan Ya gitu. berjalan aja, nggak mungkin Karena juga. nggak mungkin lah kita buang-buang udah begitu banyak Udah di sana ya, banyak bang ya. tuh, iya, nggak mungkin juga dibatalin ya. Kalau dibatalin juga gue nggak setuju ya, sayang, bro. Sayang banget ya, bang ya. Tapi itu bukan jadi prioritas utama gitu ya, bang ya. Prioritas utamanya tetap kesejahteraan rakyat tadi yang abang bilang tadi ya kan. Oke, itu Daya beli masyarakat harus meningkat lah ya, meningkat bang, ya. lah. Karena emang lagi rendah banget sekarang bang, ya, perekonomian kita itu benar-benar subsidi. Karena memang ya APBN kita ya, kalau gua nggak salah baca, correct me if I'm wrong ya, bang ya, 30% kalau nggak salah, bang, udah disuntik ke sana dari kan banyak banget. 3.200 ya, 3.100 triliun itu, bang ya. Berarti kan kurang lebih ke 30.000 triliun udah masuk ke sana, bang. Berarti kan
memang konsennya pemerintahan hari ini tuh ke sana gitu Bang. Iya. Mungkin itu yang menjadi stimulus kenapa kemudian ekonomi kita jadi melemah atau agak sedikit lesu gitu Bang. Mungkin gitu. Mungkin ya jadi harapannya Pak Prabowo mungkin bisa menyelamatkan itu setelah pasca 20 Oktober ini Bang. Ini kan yang jadi agak kayak relawan ya, bagian dari yang ikut memenangkan ya. Kita agak kesel sebetulnya misalnya ketika apa-apa kebijakan pemerintahan hari ini atau menteri-menteri hari ini, semua pelurunya itu diserangkan ke Prabowo gitu loh. Iya Bang, maksudnya kan ini Bang lagi dia kayak seolah-olah udah di dia gitu bebannya gitu Bang. Dilantik belum tapera apa? Misalnya kita UKT. Misalnya lah, itu tapera itu mau maling uang rakyat dan lain kok kita nabung ke ini. Aduh, komennya di bawah itu udah goyang gemoyin aja bro. Itu hubungannya apa bro? Gak juga misalnya Bahlil yang salah, Prabowo makanya siapa mereka itu sejajar jadi menteri hari ini. Sama-sama pembantu presiden hari ini. Si Nadiem bikin UKT itu kok jadi Prabowo yang diserang, aneh-aneh aja. Mungkin gini Bang, gue coba mencoba mewakili komenan-komenan netizen ini nih lah. Mungkin karena secara budget nggak ketemu nih untuk makan siang gratis, kan dikait-kaitin ke situ Bang, untuk makan siang bergizi. Oh tariklah 3% lagi dari rakyat, 2,5% dari rakyatnya, 0,5% dari perusahaan itu kan kalau nggak salah tapera itu. Terus UKT mau dinaikin. Menurut Abang itu make sense nggak? Bahwa kemudian kesalahan itu dilimpahkan ke Pak Prabowo bahwa ini gara-gara makan siang bergizi makan nih. Siang gratis, makan siang bergizinya Pak Prabowo dan Gibran ini itu nanti di pemerintahannya dia, bukan di akhir pemerintahannya Pak Jokowi. Itu kan harus masuk dulu, itu jadi program pemerintah yang harus didiskusikan sama lembaga lain, sama DPR-nya kah, apakah terlibat APBD daerah dan lain-lain. Itu masih panjang. Teknisnya itu masih panjang. Masih panjang tuh. Jadi nggak ada. Terus tiba-tiba tapera dikaitkan dengan makan siang gratis juga. Kalau ngayal jangan memprovokasi orang gitu. Kalau ngayal jangan. Berarti provokasi macam itu menurut Abang itu nonsense lah ya, nggak masuk akal lah ya Bang menurut Abang. Terus ada lagi tiba-tiba soal konsesi ini. Konsesi tambang bisa diberikan ke ormas. Lah, bidikannya jadi ke Prabowo, apa hubungannya? Sedangkan yang bikin, bukan yang naikkan bukan Prabowo gitu ya Bang. Gak ada urusannya. Nah itu harus dikelirkan. Memang ya harus dipisahkan lah. Dari 20 lo mau kritik Prabowo sekeras-kerasnya ketika kesalahannya menjalankan di pemerintahan, iyo, jangan-jangan kita ada di barisan itu juga kan gitu. Tapi hari ini belum bisa disangkut pautkan ke Prabowo hari ini Bang ya. Tapi kalau misalnya apa kesalahan dia misalnya hari ini di mana? Ya dia hanya bisa dikritik soal di kementeriannya dia, Kementerian Pertahanan aja ya. Berarti di luar isu-isu di luar Kementerian Pertahanan itu. Ya jangan sampai UKT naik dia yang diserang. Papera dia yang diserang. Oke, menurut Abang itu nggak masuk akal ya? Enggak. Oke Bang, itu tadi. Nah ini ada juga pertanyaan Bang ke depannya Bang. Ini kan ini kita juga mendengar isu-isu bahwa sebenarnya Prabowo dan Gibran ini udah nggak kurang harmonis kayak dulu. Nah ke depannya menurut Abang apakah Prabowo dan Gibran ini akan beriringan atau malah beririsan Bang? Karena kan banyak kejadian kayak gitu Bang, antara presiden dan wakil, bupati dan wakil, gitu-gitu. Gubernur dan wakil itu di awal mereka memang sangat harmonis, tapi pada perjalanannya kemudian ada yang beririsan, ada yang beriringan. Menurut Abang, Prabowo dan Gibran ini akankah ke depannya itu beriringan atau beririsan Bang? Harusnya beriringan ya, asal komit aja mengerjakan job desk-nya masing-masing. Terus yang di bawahnya pasukan-pasukannya jangan terlalu banyak bikin manuver yang aneh-aneh lah. Menarik nih manuver. Kan kira-kira kayak gitu. Apa sih Bang manuver aneh itu Bang? Mulai dari soal pembagian udah, makanya dari tadi aku bilang memang harus dia yang menentukan tuh, presiden tuh yang menentukan tuh. Nah, lebih banyak memang yang membuat, misalnya lah, kenapa ada pertanyaan ini kan lu juga dapat referensi dari berbagai sumber media dan lain-lain, bukan dari bukan ujuk-ujuk pertanyaan ini keluar kan, gitu. Artinya kan ketika ada pertanyaan ini kan sudah ada digoreng kayak itu, makanya muncul pertanyaan ini. Nah yang goreng-goreng ini makanya gue bilang di pihak tengah ini nggak usah terlalu
Jangan mengorbankan yang sangat besar untuk kepentingan kecil, bro. Itu. Ini sebetulnya kalau kita nganggap ini duet maut bagus ini untuk betulin Indonesia nih. Gibran sebagai wakilnya dan Prabowo sebagai presidennya. Menurut abang ini bakal beriringan minimal 5 tahun ke depan. Beriringan, menurut aku beriringan ya. Ya dengan catatan ya nggak usah, ibaratnya ya kan ada tugas fungsi masing-masing tuh sebenarnya, dijalankan aja. Dan kemudian lagi-lagi memang sebetulnya ya di kabinet ya. Di kabinet ini memang orang-orang yang tepat, yang punya visi yang sama. Kalau sampai hari ini masih punya visi yang sama. Kalau misalnya parameternya kita bikin dari obrolan yang keluar dari mulut mereka langsung itu kan di debat ya. Di situ kita lihat saat debat terakhir itu saling pasang badan kok. Misalnya Gibran pasang badan terhadap Pak Prabowo. Begitupun sebaliknya, artinya kan mereka ini chemistry-nya dapat nih. Gitu. Itu hari ini, Bang. Kita bicara 5 tahun ke depannya kan, gue coba tarik nih statement di abang di awal bahwa keharmonisan koalisi ini salah satu tolak ukur atau variabelnya adalah pilkada nanti. Apakah ini tetap berjalan berbarengan atau kemudian ya kita ngambilnya tadi kasusnya provinsi-provinsi yang besar aja deh, ya DKJ lah, DKJ, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau Bang, kita ambil contoh Bang, ternyata koalisi ini nggak sesolid itu Bang di pilkada. Ada efeknya nggak Bang ke hubungan Prabowo dan Gibran? Bisa aja, bisa. Cuma kan hari ini kan gua nggak tahu ya kalau misalnya Gibran itu partainya apa ya hari ini ya. Kira-kira kan masih PDI nggak sih? Nah kan kita kan nggak tahu tuh. Udah nggak PDI Bang katanya Bang. KTA-nya udah dicabut ya kalau nggak salah ya. Iya. Artinya kan dia non partai. Non partai sama kayak lu tuh. Sama kayak gue non partai Bang. Tapi kan banyak Bang yang nawarin dia Bang. Jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu Bang. Partai ini pasti banyak yang membuka diri Bang ke dia Bang. Dan dia juga banyak dikait-kaitkan dengan Golkar kah atau dengan beberapa partai lain gitu Bang. Nah, kalau variabel tadi nggak berjalan sebagaimana mestinya, itu sangat mempengaruhi nggak Bang keharmonisan di pasangan ini? Karena kan itu jadi kekhawatiran juga kalau kan. Tadi itu kan soal ini aja. Kalau gua ngeliat itu soal koalisinya renggang atau enggak ya, bukan soal Prabowo dan Gibrannya. Kalau yang tadi itu kan gua ngelihat ya kita lihat aja di pilkada masih berbarengan nggak? Minimal di kota-kota besar. Di provinsi besar. Ya betul. Gitu. Yang menjadi pertanyaan gue itu berdampak nggak Bang gitu ke keharmonisan mereka berdua? Ya udah. Dan tadi jawaban abang harusnya nggak berdampak. Harusnya Gibran ikut Prabowo. Harusnya Gibran ikut Prabowo ya Bang ya? Apapun yang terjadi harusnya Gibran ikut Prabowo. Prabowo presidennya bro. Gibran itu ya di sistem presidensial ini kan wakil presidennya banser lah Bang ya? Ya dia harus backup itu. Pasang badan betul-betul untuk presidennya ya? Gitu. Oke, berarti menurut abang minimal gue nggak mau ngomong bakal 2 periode karena kan kalau kita lihat Pak Prabowo dengan umurnya yang sudah agak sepuh, kemudian Gibran dengan umurnya yang masih ini kan yang kita takutkan ada manuver, ada apa, itu kan ketakutan Bang. Maksudnya menurut abang kira-kira itu ada atau enggak? Gue nggak terlalu tertarik bicara 2 periode ya. Karena ini dilantik pun belum ya. Lebih fokus soal mengawal apa saja yang dijanjikan saat itu, karena kita itu di bawah ikut janjiin itu bro. Ke lapisan paling bawah itu. Gue turun lah, misalnya ke wilayah lah. Udah, kalau Pak Prabowo ini minimal setiap kepala keluarga itu yang anaknya dapat makan siang gratis itu udah saving kalian sekian rupiah itu setiap hari itu. Kalau sebelum udah segini, kita bicara itu bro, kita ikut menjanjikan tuh. Kalau nggak terjadi lah itu, koplak lu tak, lu kemarin presiden lu cuma kan gitu bro. Kita kan nggak pengen gitu juga. Nah menarik nih dengan statement abang barusan. Ini pertanyaan terakhir Bang. Pendukung Prabowo ini kan banyak banget Bang. Abang bilang tadi relawan tuh ratusan bahkan mungkin ribuan Bang. Ini kabinet ini gemuk banget Bang. Partainya rame, relawannya rame gitu Bang. Bagi-bagi kuenya gimana Bang? Kalau gue sih pengen gini ya, kalau gue langsung aja lah. Partai pendukung, kalau misalnya dukung, ya apa yang diberi
yang dikasih oleh Prabowo ya terima aja lah, nggak usah protes-protes. Nah, harapannya partai politik ini juga mengedepankan kesejahteraan rakyat itulah. Itu menurut Abang ya. Mau segemuk apapun itu ya udah. Lu mau dudukin posisi yang mana sesuai dengan kompetensi, dengan orang yang lu kirim yang bagus, tapi tetap ujung-ujungnya adalah kesejahteraan rakyat, itu aja. Berarti intinya menurut Abang apapun yang lu mau lakukan di atas sana tetap tolak ukur utamanya adalah kesejahteraan rakyat ya Bang ya. Iya. Luar biasa. Itu aja. Ini Dan itu catatan penting buat ketum-ketum partai tuh. Jangan dikit-dikit ngebargain lah. Lu udah dukung aja. Iya, udah. Jangan norak gitu loh. Oh, dikit-dikit bergen gitu ya, mentang-mentang gede suaranya gitu Bang menurut negara ini bukan cuma punya kalian, punya kami juga gitu punya loh. kita bersama punya gitu kita loh, Bang, bersama, ya. ayolah. Jangan dikit-dikit. Dikit-dikit ngambek, dikit pakai apaan aja. Oke, siap. Itu perbincangan ini sebenarnya masih banyak banget yang mau kita ngobrol. Bang Poltak ini harus ada season keduanya, ada sesi keduanya nanti. Kita ngobrol-ngobrol lagi, Bang. Siap, bro. Terima kasih banyak banget Abang udah ngelawangin waktunya. Thank you. Sampai ketemu lagi di podcast Siasat. Thank you, Saling bro. silang pendapat. Oke.